Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Wardan Channel. Insya Allah pada video kali ini saya ingin membahas terkait dengan pertimbangan pemilihan masalah penelitian kuantitatif bagian yang pertama. Seperti apa penjelasannya? Simak setelah berikut ini. Pertimbangan pemilihan masalah penelitian kuantitatif bagian yang pertama adalah yang pertama tentu penelitian itu punya nilai penemuan yang tinggi. Bahwa seorang akan melakukan penelitian kuantitatif diharapkan bahwa penemuan itu memiliki nilai tinggi. Artinya bahwa setelah melakukan penelitian itu nilai dari penemuan itu bisa diperhitungkan dan dipertimbangkan untuk menjadi dasar dalam proses pengambil kebijakan. Kalau dalam kaidahnya penelitian S3 itu ada novelty-nya, ada temuan barunya yang dihasilkan dari proses penelitian tersebut. Untuk apa melakukan penelitian kalau kemudian nilai penemuannya tidak tinggi? Artinya hanya sedang-sedang saja. Berarti kan tidak ada imbasnya terhadap pengambil kebijakan atau pengambil keputusan. Karena sejatinya hasil penelitian itu nanti akan dijadikan dasar, dijadikan rujukan bagi pengambil kebijakan untuk menetapkan kebijakan baru terkait dengan memecahkan masalah yang sedang dihadapi dalam proses penelitian itu. Misalnya begini, dari hasil penelitian didapati bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi guru dengan prestasi belajar siswa. Artinya apa? Bahwa kompetensi guru itu punya imbas besar terhadap hasil belajar siswa di sekolah. Maka apa yang harus dilakukan? Berarti dari hasil penelitian itu rekomendasinya adalah yang pertama, adanya penguatan kompetensi guru melalui simposium, melalui workshop, melalui pelatihan dan lain sebagainya. Ini bentuk penilaiannya tinggi, artinya bahwa rekomendasi yang diberikan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru itu harus diupayakan oleh kepala sekolah atau lembaga pendidikan agar tetap menjaga kualitas, tetap menjaga prestasi belajar siswa di sekolah tersebut. Maknanya bahwa hasil penelitian itu memiliki penemuannya tinggi. Yang kedua, pertimbangan dalam pemilihan masalah penelitian kuantitatif yang kedua itu adalah masalah yang dirasakan oleh kebanyakan orang di suatu masyarakat tertentu. Bahwa memang masyarakat merasakan fenomena itu sedang hangat-hangatnya. Artinya bahwa ada keresahan dari masyarakat. Ketika fenomena itu tidak diselesaikan dalam proses penelitian, dikhawatirkan bahwa dikhawatirkan bahwa nanti fenomena itu akan semakin membesar dan berakibat fatal terhadap lembaga pendidikan atau masyarakat yang bersangkutan. Contoh begini, bahwa ada keresahan sebagian masyarakat atau bahkan seluruh masyarakat terkait dengan penerapan kurikulum merdeka. Misalnya kait dengan kesiapan guru dalam implementasi kurikulum merdeka, bahwa sekolah itu hampir atau masyarakat sekitarnya hampir tidak meyakini bahwa sekolah itu dapat melaksanakan kurikulum merdeka dengan baik dan benar. Berarti kan ada persoalan yang dirasakan masyarakat pada saat itu, baik itu masyarakat di luar sekolah maupun masyarakat yang ada di dalam sekolah itu.
atau komunitas sekolah itu mulai dari kepala sekolah, TU, guru, siswa, orang tua, dan lain sebagainya. Berarti ada fenomena itu, dan itu harus kemudian dipecahkan dalam proses penelitian selanjutnya. Kemudian yang ketiga, pertimbangan pemilihan masalah penelitian kuantitatif bagian pertama yang poin ketiga itu adalah bahwa masalah itu bukan pengulangan penelitian sebelumnya atau plagiasi. Artinya bahwa fenomena yang kita teliti bukan pengulangan dari fenomena yang sudah diteliti. Untuk apa kemudian kita meneliti ulang sementara kita sudah tahu jawabannya, sudah tahu hasilnya dari penelitian terdahulu? Maka sebaiknya bahwa fenomena atau masalah yang kita angkat itu adalah bukan pengulangan penelitian sebelumnya atau plagiasi. Apalagi kalau kemudian objeknya sama, kemudian sumber datanya sama, kemudian angkatnya sama, bahkan mungkin hasilnya juga sama. Maka tidak dianjurkan adanya pengulangan dari penelitian sebelumnya atau plagiasi. Nah, kemudian yang keempat, pertimbangan pemilihan masalah penelitian kuantitatif yang keempat itu adalah memiliki referensi teoritis yang jelas. Karena penelitian kuantitatif itu berangkat dari dasar teori yang memadai, maka tentu sebelum kita mengangkat masalah, mengangkat fenomena penelitian, kita harus menyiapkan landasan teori, minimal telaah referensi harus kita lakukan terlebih dahulu. Kalau kita mengangkat masalahnya adalah terkait dengan pengaruh kemampuan mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa, maka variabel X dan variabel Y itu kita harus memiliki referensi yang cukup. Kita cari teori-teori terkait dengan kompetensi guru. Kita cari teori-teori, kita telah teori-teori yang berbicara terkait dengan prestasi belajar siswa. Sehingga nanti ketika kita putuskan bahwa kita mengambil masalah pengaruh kompetensi guru terhadap prestasi belajar siswa, maka peneliti sudah siap dengan teori-teori yang memadai dan nanti akan mempelajari proses penelitian selanjutnya. Kemudian yang kelima, pertimbangan pemilihan masalah penelitian kuantitatif yang kelima itu adalah minat peneliti. Terkadang peneliti melakukan penelitian berdasarkan minat keilmuan yang dia tekuni. Maka ini terus dibangun oleh seorang peneliti. Karena kalau dia melakukan peneliti tidak sesuai dengan background keilmuannya, minatnya, maka mustahil penelitian itu akan bisa diselesaikan dengan baik. Contoh, ada seorang peneliti bernama X. Dia kompetensi keilmuannya itu adalah di bidang manajemen pendidikan, tapi dia meneliti di bidang matematika. Maka mustahil dia akan bisa menyelesaikan penelitian itu dengan baik karena dia tidak membidangi di bidang matematika. Tapi kalau dia melakukan penelitian di bidang manajemen pendidikan, karena itu background keahliannya, maka tentu dia akan mudah melakukan penyelesaian penelitian kuantitatif dengan baik. Jadi yang kelima, pertimbangan pemilihan masalah penelitian kuantitatif adalah harus berlandaskan minat dari seorang peneliti. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kita lanjutkan pada video selanjutnya, masih berbicara tentang pertimbangan pemilihan masalah penelitian kuantitatif bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.